Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Hamba yang telah banyak berjasa dalam hidup kita. Tentu masing-masing kita punya pengalaman, punya kenangan masing-masing siapa yang berjasa, siapa yang banyak memberikan sesuatu dalam hidup kita. Maka jika teringat itu, bersyukurlah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Perlu kita mengingatkan kembali bahawa sunnah Nabi itu sangat banyak dalam hidup ini. Kenapa banyak? Karena sunnah itu adalah gaya hidup Nabi, Bapak Ibu. Yang terpenting dari sekian dan kita bisa dikatakan, bisa dipastikan tidak mampu untuk meniru sunnah Nabi itu sepenuhnya. Jangankan kita, para sahabat pun juga masih banyak kurang dan kurang. Cuman dari sekian banyak sunnah Nabi itu, berjuanglah kita untuk menghidupkan beberapa itu. Semakin banyak poinnya, tentu semakin mulia kita. Begitu kesimpulannya. Sangat rugi dari sekian banyak sunnah Nabi itu, satu pun kita enggak ada, satu pun kita enggak ikut mengamalkannya. Itu kesimpulan sederhana tentang pemahaman sunnah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini kita hari ini sudah minggu yang lalu sudah selesai. Nah, sekarang kita melanjutkan babus sober. Nah, bab yang baru, Pak. Alhamdulillah lancar kajiannya, Pak ya. Sudah beransur-ansur gitu loh. Babus sober, bab tentang sabar. Ya, subhanallah. Imam Nawawi di setiap babnya itu beliau mencantumkan ayat-ayat dari Al-Quran, setelah itu baru hadis, begitu dia. Babus sober. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Warabitu la'allakum tuflihun. Itu di akhir surat Ali Imran, penutup surat Ali Imran.
Ya, 200 ayat Pak. Penutupnya itu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Warabitu, dan robitu itu ya kalau ya mungkin nanti kita jelaskan makna detailnya, tapi sederhananya robitu itu bersiap siaga, terutama dalam medan perang. Kalau ada peperangan kita robit itu berjaga-jaga gitu loh Pak. Warabitu la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang menang atau beruntung. Nah, makna robit di sini murabit, yaitu orang-orang yang bersiap siaga gitu. Mungkin perlu kita jelaskan juga, kalau sabar mungkin kita sudah paham sederhananya, sabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Robit itu ada kaitannya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Wahai para sahabatku sekalian, kata Nabi di suatu hari, maukah kalian aku tunjukkan ya kepada sesuatu yang dimana dengan sesuatu tersebut, dengan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala khotoya. Al-khotoya, kesalahan, dan Allah mengangkat derajat kita dengan perkara-perkara ini. Bala ya Rasulullah, iya wahai Nabi. Apa itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama isbaghul wudu, ya, indal makarih, ya. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang apa istilahnya al-makarih itu kurang disenangi Pak. Wudu benar-benar gitu, sungguh-sungguh wudunya, dengan khusyuk wudunya gitu ya. Ketika di suasana yang kurang apa istilahnya dingin misalnya, itu maknanya dalam penjelasan hadis. Di waktu-waktu dingin, di waktu-waktu yang memang kita dituntut untuk apa istilahnya melakukan wudu itu di pagi hari gitu Pak ya. Kalau daerah kita mungkin masih sederhana gitu loh. Tapi kalau di daerah yang dingin-dingin kayak di Bogor atau kalau di Sumatera Barat di Padang Panjang gitu Pak ya, itu dinginnya minta ampun. Nah, itu kan kita agak kurang nyaman gitu loh, dingin sekali gitu loh wudu. Tapi dia karena tahu fadilah wudhu tersebut, dia berjuang. Bismillah. Kemudian kalau di Timur Tengah juga begitu. Timur Tengah kalau sudah musim dingin sangat dingin sekali gitu loh. Jadi itu memang dituntut untuk keikhlasan dalam berwudhu tersebut. Selanjutnya kata Nabi, wa kathratul khuta, ya, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita ke masjid. Memperbanyak langkah kita ke masjid. Jadi pemahamannya, semakin banyak langkah kita pergi ke masjid, berarti semakin banyak pahala. Maksudnya apa? Orang yang lebih jauh tinggal dari masjid itu sudah bisa dipastikan pahalanya lebih banyak daripada orang yang dekat tinggal di masjid. Nah, tapi jangan pula diganti-ganti nanti Pak ya gitu. Pengen besar pahalanya, pindah dari masjid sedikit. Nah, gitu. Tidak. Tidak harus begitu. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya ada kelompok kabilah Bani Salimah namanya. Bani Salimah terkenal di Al-Madinah Pak ya. Bani Salimah itu mereka tinggal jauh dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Nabi mereka pingin pindah, ya, pingin pindah dekat dengan masjid. Nah, terus kata Nabi, jangan pindah, kata Nabi. Jangan pindah, enggak perlu pindah kalian gitu ya. Dalam hadisnya apa? Diyarokum tuktab.
atharukum. Ya. Diyarukum tuktab atharukum. Maksudnya apa? Ilzamu diyarukum, ya. Tetaplah ya rumah kamu, rumah kalian itu wahai Bani Salimah, jangan pindah ke dekat masjid ini. Kenapa? Karena dengan jauhnya jarak rumah kamu dengan masjid, maka jejak kaki atau jejak langkah kalian itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Jadi ya kesimpulannya mereka ingin pindah gitu loh. Oh jangan kata Rasulullah, tidak perlu ya, karena langkah kita itu semakin banyak semakin baik ya, dicatat sebagai kebaikan. Yang ketiga yaitu intizarus shalah ila shalah. Ya, yang di akhir hadisnya itu apa? Fadalikumur ribat. Fadalikumur ribat. Fadalikumur ribat. Ar-ribat inilah warabitu ya. Dalam Al-Quran disebut warabitu ar-ribat. Jadi 3 perkara ini kalau kita lakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan diangkat derajat-derajat kita, yaitu apa? Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disenangi ya, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menunggu solat ya setelah solat. Nah, maksud ini apa juga Pak dan Ibu sekalian? Intizarus shalah ila shalah, menunggu solat setelah solat. Mungkin pertama kita memahami, misalnya kita setelah solat maghrib ya, duduk di masjid nunggu solat Isya. Mungkin begitu pemahaman sederhananya. Tetapi para ulama menyampaikan itu bukan berarti menunggu solat setelah solat itu kita enggak keluar dari masjid. Bukan itu makna yang betulnya. Ya, tetapi apa maknanya adalah setelah kita solat, setelah kita melakukan solat, pikiran kita itu sudah siap untuk solat berikutnya. Itu yang terpenting Pak. Nah, terus kalaupun cara kita berdiam di masjid itu nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kita tidak keluar dari masjid ya, kita berdiam di masjid, kemudian kita punya keperluan ya, hajat ya, berbelanja untuk keluarga dan apa-apa. Nah, demi untuk menunggu solat, setelah solat kita nggak mau keluar, itu bukanlah pemahaman yang apa istilahnya, yang baik dan benar. Nah, silakan kalau memang ya kita nggak punya kebutuhan ya, kita tidak punya keperluan dan hajat, ya itu diperbolehkan ya, dianjurkan untuk berdiam di masjid. Tapi kalau memang perlu, silakan kita keluar. Yang terpenting maknanya adalah menunggu solat. Setelah solat itu adalah setelah solat kita mikir, kapan lagi solat berikutnya? Kapan lagi solat berikutnya? Artinya apa? Kita sudah siap untuk melakukan solat yang berikutnya. Setelah solat Isya, ya, kita setelah solat maghrib, setelah solat tersebut kita sudah mengingat, oh solat Isya ya setelah ini ya. Aduh, sudah siap-siap untuk solat Isya. Setelah solat Isya kita teringat untuk solat subuh. Artinya apa? Kesiapan kita untuk menunggu solat. Itu fadalikumur ribat, kata Nabi. Ar-ribat itu adalah siap siaga, tapi kalau makna dasarnya robotun. Robotun itu ikatan tali Pak. Jadi istilahnya yang perlu dipegang teguh. Fadalikumur ribat ya. Peganglah ini. Berpegang teguhlah kalian dengan perkara-perkara ini, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala Allah taala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa apa? Dari rasa takut, kemudian kelaparan, ya, kekurangan, kemudian peceklik, ya, kalau pertanian enggak panen, dan wa naqsim minal amwali wal anfusi, ya,
wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta untuk memberi nafkah keluarga, untuk berbelanja yang belanja pokok, wal anfusi, dengan kematian, wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan, wabasyiris sabirin, kata Allah, dan beri kabar gembiralah kepada hamba-hamba yang bersabar. Ini berkaitan dengan sabar juga, kata Imam Nawawi. Wabasyiris sabirin. Selanjutnya dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hamba-hamba yang sabar tersebut, mereka akan diberikan pahala kebaikan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Nah, ini kelebihan kelebihan pahala dan kebaikan bagi hamba-hamba yang bersabar. Bighairi hisab itu terserah Allah, Pak. Nah, kenapa ini perlu diingatkan? Karena di sebagian hadis, di sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala itu kadang terbatas, ya kan Pak? Ada 10, ada 30, ada 90, ada 100, pokoknya ada berapa? 700, ada batas-batasnya. Tetapi kalau hamba yang sabar, bi ghairi hisab. Kalau bi ghairi hisab tentu dengan cara Allah, ya. Dan Allah itu Maha Pemurah, sangat memberikan sesuatu dengan yang terbaik. Bi ghairi hisab. Dalam surat Asy-Syura, qala Allah Ta'ala, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Dan hamba-hamba yang sabar dan hamba-hamba yang pemaaf dan pengampun, istilahnya memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Inna dzalika lamin azmil umur. Perkara-perkara tersebut adalah perkara atau sikap yang terbaik, sikap yang perlu kita pertahankan. Selanjutnya qala ta'ala, ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Itu dalam surat Al-Baqarah juga. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami pasti akan menguji kalian. Dengan menguji tersebut kami akan mengetahui siapa di antara kalian al-mujahidin was-sabirin, orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, was-sabirin, dan hamba-hamba yang sabar. Surat Muhammad, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufatun. Itu kata Imam Nawawi. Dan ayat tentang perintah bersabar ini serta keterangan atau bayan fadlihi serta penjelasan fadilah-fadilah sabar itu kathiratun ma'rufatun, banyak dan sudah dikenal oleh kaum muslimin dan muslimah semuanya. Jadi ini hanya sebagian-sebagian yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, yaitu ayat-ayat tentang sabar. Tentu kalau ini sengaja beliau tidak jelaskan gitu ya, karena memang ini kitab hadis, Pak. Ini kitab hadis, jadi ayat itu tidak dijelaskan oleh beliau, Pak, ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke hadis, ada poin yang penting yang perlu kita sampaikan juga, yaitu tentang kalau ada khotib atau guru atau ustadz yang berceramah, kemudian ketika beliau membacakan, ketika kita membacakan ayat Al-Quran, ya kan? Mungkin kita sudah terbiasa baca apa dulu, Pak? Ta'awuz, Pak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca gitu kan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya teringat perkataan atau pendapat dari Imam As-Suyuti, Pak, ya. As-Suyuti itu Jalaluddin As-Suyuti, ternyata penjelasan beliau dan pendapat beliau
agak berbeda, dan ini perlu kita ketahui gitu loh. Ternyata kalau kita ya atau para ustadz yang berceramah, ketika itu kan dia berceramah ya, dianjurkan bahkan diperintahkan membaca ta'awuz itu kalau kita membaca Al-Quran. Nah itu dia Pak, dibedakan oleh Al-Imam Suyuti. Kalau kita baca Al-Quran baru dianjurkan bahkan diperintahkan untuk membaca ta'awuz. Tapi kalau kita sedang berceramah, sedang menyampaikan dalil, itu Pak ya, menyampaikan dalil ya, itu tidak perlu, tidak diperintahkan untuk membaca ta'awuz, diperbolehkan langsung saja. Ini contohnya saja ya. Dalam kitab ini qala ta'ala ya, langsung saja. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Jadi ini perlu kita sampaikan. Mungkin kita kalau mendengarkan para ustadz misalnya kan, ada sebagian dari mereka membaca misalnya kan ketika membaca dalil mereka membaca ta'awuz. Kalau membaca silakan, bagus. Tapi kalau kita menemukan orang yang tidak membaca ta'awuz dan dia membaca dalil dalam ceramah atau pengajian, jangan disalahkan. Nah itu dia Pak. Kalau baca ta'awuz silakan, bagus ya kan, tidak apa-apa ya, karena memang tidak ada larangan kalau kita berceramah jangan baca ta'awuz, tidak ya. Tapi yang perlu kita sampaikan, kalau memang kita menemukan ada guru atau ustadz ya membaca dalil dari Al-Quran langsung saja dalam berceramah, qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad, jangan diprotes Pak, wah ustadz tuh nggak baca ta'awuz gitu kan. Jangan ya, karena dia sedang berceramah, dia sedang menyampaikan dalil, bukan membaca Al-Quran. Itu yang yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Bagus sekali ya menurut kami. Dan mungkin ya saya baru menyampaikan di sini gitu ya. Perlulah mungkin nanti di banyak pengajian kita sampaikan agar ya umat ini tahu gitu loh. Tidak terlalu istilahnya, wah salah tuh Ustaz, baca ayat Al-Quran nggak baca ta'awuz gitu kan. Nah, perlu kita bedakan, beliau itu bukan sedang membaca Al-Quran, tetapi membaca ayat Allah sebagai dalil, itu dia Pak. Baik, kathiratun ma'rufatun. Jadi dalam kitab ini ayat-ayat Allah tersebut tidak dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, memang sengaja karena ini adalah kitab hadis. Kalau beliau ingin menjabarkan ya, berapa ayat itu Pak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ayat tersebut ya, kalau beliau ingin menjabarkan mungkin bisa gitu ya, 50 halaman. Imam Nawawi rahimahullah mungkin bisa 100 halaman Pak. Yang 5 ayat itu mungkin dijelaskan oleh beliau. Cuman begitulah, karena ini adalah kitab hadis. Baiklah, kita melanjutkan, yaitu hadis yang pertama tentang sabar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi famla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim wa Ahmad. Ini hadis sahih dan sangat terkenal sekali. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, ya Pak ya. At-tuhur di sini
Ya. Maknanya adalah dari at-thaharah, ya. Bersuci itu adalah syatrul iman. Syatrun itu artinya setengah, nisfun. Bersuci itu adalah setengah dari al-iman. Itu dulu. Apa maksudnya bersuci itu? Nah, ternyata al-iman di sini Bapak Ibu itu ada dua makna. Yang pertama, makna al-iman seperti yang kita pahami, yaitu keyakinan. Tetapi makna yang dirojihkan atau yang dikuatkan atau yang dipilih oleh Imam An-Nawawi di sini adalah annal murad bil iman as-shalah. Nah, ini dia, Pak. Maksud dari al-iman dalam hadis ini adalah as-shalah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari salat. Nah, artinya apa? Memang ya kalau kita sholat ya tentu harus bersuci dahulu, ya Pak ya. Kalau tidak bersuci tidak sah sholatnya, bahkan kita berdosa gitu loh, karena melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-tuhuru syatrul iman. Kemudian walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillahi itu adalah memenuhi al-mizan, tamlaul mizan, memenuhi mizan. Mizan itu apa Bapak Ibu? Ya, timbangan. Timbangan. Maksudnya apa di sini? Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita di akhirat nanti. Maksudnya adalah pahala dari kalimat kita, apa? Pahala dari kalimat alhamdulillah yang kita sebut itu. Maksudnya adalah thawabu lafzil hamdulillah. Jadi semakin banyak kalimat alhamdulillah kita sebut, itu akan memenuhi atau memberatkan timbangan kita di akhirat. Apa ya? Wa subhanallahi walhamdulillah. Dan dua kalimat ya. Kalau di awal tadi hanya alhamdulillah, semakin banyak. Dan berikutnya kata Nabi subhanallah walhamdulillah tamla'ani, ya. Dua kalimat ini memenuhi apa? Pahala dari dua kalimat ini memenuhi as-samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. La ilaha illallah. Betapa luasnya langit dan bumi ini Bapak Ibu, ya. Tetapi terpenuhi oleh pahala. Besar sekali Pak ya. Oleh pahala dari kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah. Mau pilih yang mana Bapak? Mau pilih alhamdulillah saja silakan. Mau pilih subhanallah walhamdulillah silakan. Yang rugi itu yang enggak mau, yang enggak mau milih di antara ini. Enggak ada Ustaz, saya enggak mau semua Ustaz katanya. Ya rugilah. Apa yang mau diisi langit dan bumi kalau kita enggak mau apa? Enggak mau berzikir kepada Allah. Silakan pilih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sekali lagi perlu kami sampaikan ya, jangan sampai ya kita misalnya kan enggak suka atau alergi dengan kaum sufi misalnya gitu ya. Karena kaum sufi itu berzikir terus kerjanya. Jadi karena enggak suka dengan kaum sufi, apa? Lalu kita juga meninggalkan zikir yang dilakukan oleh kaum sufi. Keliru itu Pak, ya. Jangan tinggalkan zikirnya gitu ya Pak ya. Rugilah kita. Karena kalau zikir itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan jangan juga kita menganggap kaum sufi itu enggak benar semuanya. Sungguh keliru kita. Banyak di antara kaum sufi itu yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, ya Pak ya. Jangan disamaratakan. Tapi yang terpenting di sini adalah kalimat zikirnya itu, ya kan? Mau siapapun mengamalkan, mau jamaah apapun yang mengamalkan, mau kelompok apapun yang mengamalkan, selagi zikir itu ada dianjurkan oleh Rasulullah, ya kita lakukan. Nah, rugi kita kalau tidak mau melakukan zikir. Dan melakukan zikir itu memang harus dilakukan masing-masing kita Bapak Ibu, ya. Masing-masing kita, ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang begitu gitu loh. Lagi nyupir mobil, kita harus berani Pak. Ya, begini memang yang dianjurkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Memang begitu. Ya, kita bermotor, kita duduk di kantor kita, gitu ya. Lagi kosong, kita harus praktekkan itu. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah. Dengan penuh keyakinan. Begitu dia. Jadi zikir ini memang harus keluar ya dari hati dan lisan kita. Dia nggak bisa diwakilkan. Nah itu dia. Oh Pak Ustadz, di masjid kan sudah banyak orang berzikir. Jadi di rumah ini saya nggak perlu zikir lagi gitu kan. Nggak bisa diwakilkan. Dia memang harus dari lisan kita keluar, kata Rasulullah SAW. Kemudian wassolatu nurun. Wassolatu nurun. Ya. Solat itu adalah cahaya. Hamba yang selalu menjaga solatnya, dia bercahaya, dia ceria, dia selalu kelihatan riang. Wassolatu nurun. Wassodaqatu burhanun. Ya Pak ya. Dan sedekah itu adalah burhan, sebagai bukti kejujuran keimanannya. Jujurnya keimanan seseorang itu terlihat dari apa? Dari sedekahnya. Ya. Makanya kita sangat istilahnya ya, terutama kami pribadi gitu Pak ya. Saya kurang suka kalau ada orang hamba yang melihat orang minta sedekah itu dia marah Pak. Atau dia banyak sesuatu yang tidak baik keluar dari lisannya. Ada orang minta gitu kan. Ini Bapak ini kenapa ini? Minta terus. Jangan ya. Minimal kalau kita belum mau bersedekah, kita diam. Ya. Atau kalau kita memang nggak punya duit kecil, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau sikap-sikap yang tidak baik. Karena kata Nabi SAW, sedekah itu burhan, bukti nyata ya dalam pandangan Allah bahwa kita itu punya al-iman. Jadi sangat berpengaruh gitu loh Pak. Kita cacatkan ya iman kita itu dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Ya. Kalau memang belum minat bersedekah, kita diam saja. Itu lebih selamat. Wasobru diaun, kata Rasulullah SAW. Dan sabar itu adalah dia. Dia itu ya penerang juga. Ya. Apa Ustaz? Ya sinar penerang. Sabar maksudnya apa? Ya sabar itu kan berkaitan dengan permasalahan, dengan kesusahan. Hamba yang tidak sabar dalam menghadap masalah, ya tentu dia tidak akan ada cahaya atau sinar dalam menghadapi tersebut. Kalau memang dia dalam menghadapi permasalahan atau cobaan hidup, ya, tidak dikuatkan dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia akan nggak kuat dalam menghadapi cobaan tersebut. Ya, wasobru diaun, hamba yang sabar, ya, berarti dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Quran itu kata Nabi bisa menjadi hujjah bagi kamu au alaika, atau menjadi laknat. Kok bisa gitu Pak ya? Quran itu ya nanti di akhirat bisa menjadi hujjah bagi kita. Hujjah itu ya Allah ya, alhamdulillah hamba telah melakukan apa-apa yang telah Engkau perintahkan ya Allah. Ini buktinya. Kita berani menyampaikan di hadapan Allah, itu hujjah. Tetapi sebaliknya jika kita tidak mengamalkan ya apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, dia akan menjadi hujjatun alaika, kata Rasulullah SAW. Dia akan menjadi apa? Laknat gitu loh. Akan memberontak terhadap apa yang telah kita lakukan, atau perintah-perintah yang kita langgar. Itu dia. Silakan pilih. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Tentu kita berharap semoga Al-Quran tersebut menjadi apa? Hujjah lana. Ya, sebagai hujjah. Hujjah itu apa bahasa Indonesia kita Pak gitu ya?
Yang cocoknya argumentasi, ya, penguat sikap kita depan Allah gitu loh. Karena nanti semua kita kan dimintakan pertanggungjawaban. Inilah ya Allah gitu. Dengan berani kita ini, alhamdulillah ya Allah. Engkau memerintahkan solat kepada hamba. Alhamdulillah selama di dunia hamba melakukan solat ya Allah. Itu hujjah, ya, dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar semua perintah Allah, maka Al-Quran tersebut akan menjadi hujjah alaika, gitu ya, laknat bagi kamu. Dia apa istilahnya, menyampaikan pula kepada Allah, ya, hamba ini tidak melakukan perintahmu ya Allah, hamba ini begini dia ya Allah, dia melanggar perintahmu ya Allah. Itu dia. Terus kata Nabi SAW, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu yaghdu. Yaghdu itu kalau makna sederhananya yadhabu bakiran. Yadhabu bakiran, dia pergi keluar rumahnya di pagi hari, Pak. Setiap manusia itu kata Nabi bergerak, ya, di pagi hari itu, ya. Maksudnya apa, Pak? Beraktivitas untuk manfaat dirinya, untuk keperluan dirinya. Yaghdu, ya, fabai'un nafsahu, ya. Dan setiap mereka itu apa? Bai'un nafsahu, mempertaruhkan dirinya, ya, bergerak di muka bumi ini, ya, untuk mencari manfaat, maslahah gitu, ya. Fabai'un nafsahu, dan masing-masing mereka itu apa? Mempertaruhkan jiwa mereka, jiwa dan raga mereka. Tetapi apa kata Nabi? Famu'tiquha au mubiquha. Dari sekian banyak manusia itu bisa kita apa istilahnya kelompokkan dua kelompok saja. Yang pertama mu'tiquha. Mu'tiquha itu hamba-hamba yang menyelamatkan dirinya, Pak. Menyelamatkan dirinya dari apa? Ya, dengan cara taat kepada Allah, selalu menjaga ibadah kepada Allah. Inilah hamba-hamba yang mu'tiquha, yang menyelamatkan dirinya. Dari apa? Dari sisa Allah gitu loh. Dari murka Allah dia selamatkan dengan ketaatan. Au mubiquha. Mubiquha itu adalah hamba-hamba yang membinasakan, mencelakakan dirinya, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan sederhana yang bisa kita sampaikan dari hadis tersebut. Nah, kemudian petikan atau pelajaran yang bisa kita petik, yaitu yang pertama dari kalimat-kalimat saja, Pak, ya. Wa qala ba'dul ulama, yaitu tentang mizan di akhirat, ya, timbangan kita di akhirat, yaitu ya, kalau berat dosanya ya berat, ya, kalau berat pahala dan kebaikannya tentu akan menentukan kebaikan dia. Was-sholatu nurun, ya, was-sholatu nurun, dan solat itu adalah cahaya. Ai anna sholata tudhi'u li sahibiha tariqal haq fid dunya was-sirat fil akhirati 'indal mururi 'alaihi. Subhanallah, ini dalam penjelasannya solat itu cahaya. Maksudnya adalah solat itu adalah menjadi cahaya bagi yang melakukan solat tersebut, yaitu menerangi, ya, tudhi'u li sahibiha, menerangi apa? Tariqal haqqi fid dunya, jalan yang benar selama di dunia. Jadi hamba yang melakukan solat itu dia akan tahu mana jalan yang benar karena diterangi oleh solat. Dan wassirat fil akhirah. Nah, dengan melakukan solat kita insyaallah biiznillah akan diterangi, ya, jalan kita di atas siratil mustaqim. Sirat nanti, Pak, itu dengan cahaya solat. Itu dia. Wa qad warada fi musnad al-Imam Ahmad an Ibni Umar, ya, terdapat dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, man hafadha ala sholati
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa mal lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, barang siapa yang menjaga solatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala wa burhan, dan burhan itu bukti, ya, bukti sebagai dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang tidak menjaga solat, maka dia tidak akan, ya, mendapatkan cahaya, dan dia juga tidak memiliki barang bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala najatan yaumal qiyamah, dan juga hamba yang tidak menjaga solatnya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Bahkan, ya, ini ada dalam hadis juga disampaikan, wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Di akhirat nanti orang-orang yang tidak menjaga solat, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Bersama Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nauzubillah. Artinya apa, Pak? Kita di akhirat berkumpul di tempat-tempat yang tidak baik bersama orang-orang atau hamba-hamba yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Was-shadaqatu burhanun, ya. Burhan itu juga hujjah, sebagai bukti dari keimanan orang yang bersedekah tersebut, ya. Hujjatun ala imani muaddiha, itu dalam penjelasannya. Was-sabru diyaun. Was-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Dalam penjelasannya, ad-diya'u datin nur, ya. Beda dia itu adalah cahaya yang sangat terang sekali, ya. Ai bisobri, dengan, maksudnya adalah dengan kesabaran tersebut, ya, dengan cahaya tersebut, gitu ya, seorang hamba ini bisa, apa istilahnya, berjalan di tengah kegelapan, ya, dan bisa melewati berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, gitu ya. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Quran itu menjadi hujah bagi kamu dengan apa? Jika kamu melakukan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, dan dengan menjauhi segala larangan Allah yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Au alaika, atau dia menjadi laknat bagimu, ya, jika kita melanggar, ya. Yakunul Quran hujjatan alaika illam tatamatsal awamirahu, ya. Jika kita tidak melakukan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, dan jika kita tidak menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, tentang kelebihan Al-Qur'an, yaitu hadis yang terkenal, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Ya. Bacalah Al-Qur'an tersebut, karena karena sesungguhnya dia di akhirat nanti akan menjadi syafaat bagi kita, ya, bagi seorang hamba yang membacanya itu. Nah, membaca Al-Qur'an juga begitu. Tadi kita sampaikan berzikir. Zikir itu memang harus keluar dari lisan kita, dari hati kita, ketulusan kita. Baca Al-Quran juga begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita masing-masing membaca, begitu loh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu cara yang paling ideal. Terus bagaimana kalau kita mendengarkan dari dari kaset? Boleh-boleh saja, tetapi itu cara berikutnya, Pak. Cara yang pertama itu memang harus membaca dari lisan kita, Pak. Dari itu, ya, kami mengajak kita semua
Mari kita mempraktekkan gitu. Memang dari kita masing-masing Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya juga ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain beliau yang baca Al-Qur'an, memang beliau di antara kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau suka dengan para sahabat, tolong bacakan. Gitu. Tolong bacakan kepada saya. Itu Nabi. Sekalipun beliau hafal ya wahyu itu untuk beliau, tapi beliau juga suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari yang lain. Boleh ya kita kalau dengar murotal ya dari MP3 dalam mobil itu bagus ya. Tetapi cara yang paling ideal bagaimana Bapak Ibu? Memang harus keluar dari lisan kita dahulu. Itu dia. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Ya, bacalah Al-Qur'an karena dia nanti di akhirat akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Masih ada waktu, Pak? Ya, kalau masih kita baca satu hadis lagi. Iya, Masya Allah ya. Sedikit ya sekilas pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Afadal hadis ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya. Poin yang pertama, fadlul wudu fil Islam. Nah, jadi keutamaan berwudu. Ya, karena tadi At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari al-iman. Makna iman di sana Salat. Ya, kalau kita sudah bersuci, itu kita sudah mendapatkan setengah dari salat. Maksud bersuci tersebut ya kalau untuk berwudu hadas kecil gitu Pak ya. Kalau hadas besar dengan mandi junub atau al-janabah, yang intinya adalah bersuci. Jadi poin yang pertama, fadlul wudu fil Islam. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Fadilah wudu dalam Islam. Kemudian wudu itu menjadi syartu sihhatis shalah. Ya, syarat sahnya salat. Kalau enggak wudu tentu enggak sah salat. Bahkan kita berdosa. Gitu ya. Yang kedua, yang berikutnya bayanu fadli dzikr. Penjelasan tentang fadilah zikir. Ya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu bayanu fadli dzikir ya, bahwa kalimat-kalimat tersebut Bapak Ibu itu akan memenuhi timbangan kita di akhirat. Yang pertama, alhamdulillah, 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 penuh berat timbangan kita. Amin, Allahumma amin, Pak ya. Kemudian subhanallah walhamdulillah, dua kalimat itu kata Nabi SAW pahalanya memenuhi langit dan bumi. Percaya enggak percaya Pak, kita harus yakin Pak. Percaya enggak percaya kita harus yakin. Ini adalah sabda Rasulullah SAW ya. Jadi sangat mulia memang ternyata. Sangat kaya hamba yang rajin berzikir itu. Penuh langit dan bumi ini dengan pahala Pak. Rasulullah SAW ya. Kemudian al-hathu alal ikthar minas shalah, yaitu anjuran untuk memperbanyak solat. Nah, ini dalam hadis ini ya. Ya, karena solat itu nur. Ya, solat itu adalah cahaya. Semakin banyak kita melakukan solat, solat fardu sudah barang tentu gitu ya. Dan solat sunnah gitu ya. Kita akan ya mendapatkan semakin banyak mendapatkan cahaya dalam melangkah dalam kehidupan ini. Untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kemudian li'annaha nurun yudhi'u lil muslimi subulas salama fil haya, yaitu tadi wali'annaha tanha anil fahsya'i wal munkar juga. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa tahdi ilas shawab, dan salat itu dia akan menunjuki kepada perkara-perkara yang benar. Ya, dengan cahaya salat tersebut insyaallah ya kita diberi oleh Allah karunia atau ilham bisa memilih ini yang benar, ini tidak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasuddu anil mahalik, dengan salat tersebut juga kita akan ditutup jalan untuk al mahalik, sesuatu yang membinasakan.
atau sesuatu yang menghinakan kita dalam kehidupan ini. Poin berikutnya, al-iktsar minas shadaqah, memperbanyak sedekah, karena dia sebagai dalil ala sidqil mu'min wa ikhlasihi. Sedekah itu adalah bukti dari imannya seorang hamba dan keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus bayanu fadlis sabr, ya, penjelasan tentang fadilah sabar. Berikutnya, Al-Qur'an adalah al-masdarul awal li jami'il ahkam asy-syar'iyyah. Yaitu apa? Al-Qur'an itu adalah masdar awal, sumber pertama, ya, dalam hukum Islam. Jadi kalau kita bicara masalah Islam harus pakai Al-Qur'an dahulu, Pak. Apa saja yang ada dalam Al-Qur'an tersebut? Perkara-perkara hukum harus bermula dari Al-Qur'an. Perkara-perkara al-aqidah, ya, tauhid, mengenal Allah, bercerita tentang apa? Membahas tentang ketuhanan. Kita harus bersumber yaitu dengan Al-Qur'an. Perlu kami sampaikan, ada di sebagian daerah, ya, itu ada kajian, Pak. Kajiannya tentang al-aqidah. Kalau ditanya apa yang dipelajari di majelis itu, tentang tauhid katanya, tentang al-aqidah, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Terus saya pernah bertanya gitu, siapa gurunya? Ini tuan guru ini. Kemudian dalam majelis itu apa yang beliau pakai gitu, Pak, ya? Kitab apa yang beliau pakai gitu, Pak, ya? Nggak ada pakai kitab gitu loh. Gitu, Pak. Ada, Pak, jamaah-jamaah apa? Jadi beliau itu mengkaji tauhid atau ketuhanan atau al-aqidah tanpa itu, Pak. Tanpa kitab. Jadi langsung dari gurunya. Dan guru itu, ya, kalau kita lihat belum paham banyak tentang Al-Qur'an, kemudian apa bahasa Arabnya, kemudian belum kenal banyak hadis gitu, Pak, ya. Terus pernah kita tanya juga, ada nggak dalam kajian tersebut dibacakan dalil-dalil dari Al-Qur'an? Bisa dikatakan nggak ada, Pak. Nah, terus bagaimana belajar tauhid tanpa apa? Tanpa sumber yang baik? Mereka berdalil begini, mengenal Tuhan itu cukup dengan mengenal diri. Berdalil dengan apa, Pak? Ada hadis Nabi gitu, Pak, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi mengenal Allah itu cukup mengenal diri saja. Kita mengenal diri kita, maka kita akan kenal Allah. Wah, ini bahaya ini, Pak, ya. Bagaimana kita akan mengenal diri kalau kita tidak pegang Al-Qur'an gitu loh, Pak. Mungkin itu cara bagus, ya. Perlu kita dukung gitu loh. Mau mengenal diri kan betul memang gitu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, memang gitu loh. Ya, dalam diri kita itu banyak, ya, ayat-ayat dan kekuasaan Allah. Dengan mengenal apa yang ada diri kita itu, insya Allah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Namun, ya, pegangannya apa gitu loh. Tentu harus ada pegangannya. Dalam majelis itu harus dibacakan Al-Qur'an, harus disampaikan begini kata Allah Subhanahu wa taala, begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa, ya. Apalagi ini belajar tauhid yang bisa kita simpulkan. Jadi dalam pembahasan tersebut hanya disampaikan pengalaman pribadi oleh yang terjadi pada guru tersebut. Wah, ini perlu gitu, Pak, ya. Mungkin perlu kita sampaikan gitu. Memang ini ada di sebagian jamaah, ya kami sebut sajalah daerahnya daerah Sumatera sana. Sumateranya jangan terlalu khusus lah gitu. Pokoknya daerah Sumatera. Saya tahu itu, Pak. Nah, jadi memang perlu, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber pertama dalam hukum Islam, dalam berislam. Ngomong Islam harus pakai Al-Qur'an. Nah, mungkin kita pernah tahu juga gitu, ada orang yang belajar tafsir, ya, Pak, ya, belajar tafsir. Tafsir itu kan berkaitan dengan Al-Qur'an, dengan bahasa Arab. Tetapi dalam kajian tafsir itu jarang dibacakan Al-Qur'an misalnya, jarang menggali-gali Al-Qur'an. Ini perlu dipertanyakan kajian itu, Pak, ya. Bahkan yang banyak dalam kajian tafsir tersebut
pendapat-pendapat, ide-ide. Wah, ini perlu kita harus meluruskan, harus bersumberkan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan dia Al-Quran tersebut menjadi al-marji, menjadi sumber ketika ada perselisihan. Kalau ada beda-beda pendapat, dia akan menjadi pelerai, pemersatu, atau pelurus lah gitulah. Wa huwa dusturul muslim, dan Al-Quran tersebut adalah dustur. Dustur itu kitabnya orang muslim, undang-undangnya orang muslim. La budda terus poin berikutnya adalah la budda likulli insanin min amalin yaghdu lahu hatta la yatruka nafsahu hamlan. Ya. Pelajaran berikutnya, sudah semestinya bagi setiap insan itu punya amal atau program atau proyek, proyek kebaikan, di mana dengan program tersebut dia akan bermanfaat, tidak meninggalkan dirinya hamlan, kosong saja, hampa saja dalam hidup ini. Kita harus ada program kebaikan, Pak. Berzikir, menuntut ilmu, bersedekah, dan lain-lain, agar hidup kita ini tidak kosong. Hatta la yatruka nafsahu hamlan. Hamlan itu sia-sia atau kosong, hampa saja. Yang terakhir, al-muslimu yas'a lil istifadati min umrihi fi ta'atillahi azza wa jalla. Setiap muslim itu selalu berusaha untuk mengambil manfaat dari umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu, Pak. Enggak sempat kita baca hadis kedua. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Ini ada sesi kedua sampai dengan jam 6. Kita masih ada 15 menit untuk kami jawab presentasi. Silakan pertanyaan pertama, Pak Tiapna. Silakan, Pak. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai sabar, apakah bisa mengubah karakteristik seseorang atau mentalitas seseorang dalam berprofesi? Seperti guru, dia mengajar dalam kelas, sabar menghadapi murid-muridnya. Tetapi saat di rumah dia kecewa, dia sebel, dia kesal dengan keadaan di rumah, anak-anaknya yang bandel, istrinya atau suaminya yang tidak menyenangkan hati. Itu apakah sinar Allah tidak menyentuhnya? Gitu, Pak ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan kedua, tadi ada apa? Silakan, Pak. Masya Allah. Dua pertanyaan dulu, Ustaz. Nanti kalau masih ada waktu. Baik. Baik, pertanyaan pertama. Ini tentang apa istilahnya, Pak? Tentang kehidupan, Pak ya. Ada seorang guru yang sabar di sekolah tetapi tidak sabar di rumah gitu, Pak. Tapi kalau menurut kami, kalau beliau sudah sabar di sekolah, insya Allah akan kebawa ke rumah, Pak, gitu, Pak, dia. Karena dia sabar itu dia tidak tidak melihat waktu, apalagi dengan bertahun-tahun ngajar di sekolah, dengan bergaul dengan orang gitu kan, dia insya Allah akan berubah sendiri gitu, Pak, akan menyebar sendiri kebaikan tersebut. Jadi sabarnya itu insya Allah bukan hanya di sekolah, pasti akan terbawa ke rumah dia. Kita mengambil contoh saja,
Kalau dia tidak sabar di sekolah, pasti juga dia tidak sabar di rumah begitu. Itu mungkin penjelasan dari kami gitu loh. Artinya apa? Kalau seseorang sudah berusaha untuk sabar di suatu tempat, insya Allah di tempat lain dia akan sabar gitu loh. Apalagi dengan latihan-latihan. Nah, sebaliknya juga begitu. Nggak sabar di suatu tempat, biasanya juga nggak sabar di tempat yang lain. Nggak sabar di sekolah, biasanya akan kebawa juga nggak sabar di rumah. Nggak sabar di rumah, itu akan kebawa sedikit banyaknya ke sekolah. Sabar, insya Allah kebawa baik. Kalau tidak sabar dan tidak punya keinginan untuk bersabar, ya tentu dia akan tidak bisa untuk merubah sikap dia. Ya, jadi sabar itu memang dipraktekkan, bukan hanya ngomong saja itu dia. Dengan semakin banyak mempraktekkan sabar, insya Allah kita akan semakin kuat dalam kesabaran tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ini sudah. Ya. Yang di akhir surah Ali Imran tadi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian wasabiru, ya, dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, menguatkan kesabaran itu tentu dengan apa, Pak? Dengan latihan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, begitu Pak. Insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat, itu akan berpengaruh baik untuk diri kita. Itu Pak. Yang kedua, sholat tadi apa Pak? Ya, menjaga sholat. Maksud menjaga sholat, apakah menjaga itu hanya waktu saja? Ya, para ulama menyampaikan tidak hanya waktu saja. Jadi banyak atau ada hal-hal yang penting ya untuk menjaga sholat ini. Memang yang pertama menjaga waktu. Yang kedua apa? Tentu kita harus tahu Pak ya, ilmu tentang sholat tersebut. Nah itu dia. Bagaimana rukun sholat, bagaimana sunnah sholat, bagaimana makruh sholat, bagaimana sebelum kita sholat ya Pak ya. Ya ternyata para ulama kalau kita lihat dalam dalam sejarah Islam atau kitab-kitab fikih Islam, sebelum melakukan sholat itu banyak bahasan, yaitu tentang apa Pak? Tentang at-toharoh namanya. Ini perlu dikaji gitu loh, karena bagaimana sholat kita akan bermutu, sedangkan at-toharoh kita, ya, pemahaman kita, keilmuan kita tentang bersuci belum ya kita pahami dengan baik. Karena itu penting ya, at-toharoh itu tadi gitu kan. Bersuci itu sangat penting sebelum kita sholat ya. Karena sholat itu wajib, maka at-toharoh itu menjadi wajib. Itu menjadi apa? Sudah kaidah dalam usul fikih atau qawaid fikih gitu kan. Kalau sholat itu enggak wajib, maka toharoh ini enggak wajib. Tetapi sholat itu wajib ya. Karena sholat itu wajib, maka toharoh atau hal-hal yang menjurus kepada sholat itu menjadi wajib juga. Ini perlu diketahui. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan termasuk hamba-hamba yang menjaga sholat, yang menjamin nanti akan mendapat cahaya kebenaran dalam kehidupan selama di dunia ini, dan cahaya ketika meniti sirat ya, di akhirat nanti kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa Pak? Baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran itu bisa. Nah, maksud yang dilaknat tadi ya, membaca Al-Quran itu ada yang dapat kebaikan dan ada yang mendapat laknat. Hujjatun laka au alaika. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi tentang laknat. Laknat di sini ternyata makna dasarnya adalah meninggalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ada perintah Allah, kita langgar. Ada larangan Allah, kita lakukan. Itu Al-Quran ini nanti akan menjadi laknat. Dia akan protes gitu loh Pak. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wahai Allah gitu. Hamba ini telah melanggar perintahmu ya, yang ada dalam Al-Quran ini. Begitu dia. Nah, terus tentang bahasan tentang apa ya? Baca Al-Quran. Kalau salah bagaimana? Apakah kita terlaknat atau bagaimana Pak? Nah, perlu kita
perlu kita kuatkan lagi bahwa makna terlaknat di sini adalah tentang meninggalkan, Pak ya, meninggalkan perintah Allah dan melakukan segala larangan Allah. Terus kalau dalam membaca Al-Quran, kalau kita membaca kemudian kita salah-salah, kemudian salah arti, ya, hamba yang begini, yang pertama dia harus ya bersikap atau apa istilahnya mengetahui dia wajib belajar, wajib menuntut ilmu dalam baca Al-Quran agar dia tidak salah. Karena memang di sebagian huruf dalam Al-Quran tersebut, di sebagian Pak ya, nggak semuanya, di sebagian huruf dalam Al-Quran kalau salah baca atau salah panjang pendeknya itu memang merubah arti dan fatal. Cuman tidak semua huruf ya, tidak semua huruf. Contohnya nih, sebagian huruf. Innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang kafir. Ya Pak ya, itu dalam Al-Quran. Innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Huruf lam di sana panjang atau pendek, Pak? Panjang. Nah, kalau panjang harus kita baca panjang dikit. La yuhibbul kafirin. La yuhibbul kafirin. Tapi kalau kita baca pendek, Pak, itu fatal sekali artinya. Sesungguhnya Allah pasti sangat mencintai orang-orang yang kafir gitu ya. Pasti sangat, pakai pasti sangat lagi. Kalau itu kita baca pendek, innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, ini bahaya. Nah, terus bagaimana kalau dia nggak tahu? Ya, kalau dia nggak tahu, ya tentu tidak apa-apa, ya. Tidaklah berdosa gitu lah. Tapi kalau hamba ini tahu, kemudian dia salah baca Al-Quran, dia tidak memperbaikinya, akan menjadi laknat. Itu salah satu contoh, Pak ya. Tapi perlu kita ingatkan enggak? Ya Bapak, makna laknat di situ adalah melanggar ya perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Itu makna dasarnya, bukan hanya dalam membaca huruf dan makhorijul huruf. Itu Pak, sekian. Baik, satu pertanyaan lagi, 5 menit. Pertanyaannya 1 menit, jawabannya 4 menit. Ada? Pak lagi? Ustaz? Belakang? Ibu-ibu di belakang. Masih ada waktu 5 menit? Baik, kalau nggak ada, udah tutup. Ayo memanfaatkan waktu ada? Nggak ada, kalau nggak ada, kita tutup ya. Baik Ustaz, kita tutup pengajian ini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak yang akan melaksanakan salat subuh. Walhamdulillah.